Ya, halo semua. Baik lagi dengan saya, Thomas Budianto. Dan saya Giovanni Budianto. Oke, jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang yang lagi ramai yaitu eh, obat. Obat yang membuat banyak anak kecil sakit ya, yang membuat banyak anak kecil gagal ginjal dan meninggal. Sayang sekali. Turut berduka cita buat semua orang tua yang ditinggalkannya dan semua keluarganya, semuanya. Pokoknya itu dan kemudian tentang Alvin Lim. Ini seorang pengacara yang rame dan yang berani terus ditangkap. Nah, tapi kita bukan bahas Alvin Limnya memang, karena Alvin Limnya udah sangat banyak ya beritanya. Kita bahas tentang anaknya yang eh, ngomong di depan banyak orang buat ngebela papahnya. Oke, dan kemudian kita bahas Nick Mir yang ditangkap. Nick Mir ditangkap. Oke, yang pertama kita nonton dulu videonya. Kita bakal nonton tentang yang obat itu ya. Obat yang didapat buat nyembuhin penyakit gagal ginjal. Jadi begitu kita tahu penyebabnya apa, toksiknya apa, kita mencari obatnya untuk balita yang sudah masuk rumah sakit ini. Sudah ketemu obatnya, namanya Fenopisol. Di Indonesia belum ada, jadi kemarin kita ambil dari Singapura, kita handcarry ke sini. Kita coba dulu, karena kita dengar ini bisa antidotnya, istilahnya. Kita Jadi dari Singapura ya obatnya. Kita beli nih. Ada coba Singapura 10 perannya. pasien di RSN. Jadi dari 10 pasien di RSN ini, ternyata kondisinya menjadi satu. Kan bisa mereka memburuk terus kondisinya. Setelah diberi obat ini, sebagian membaik, sebagian stabil. Oke, jadi hasilnya bagus ya karena 5 stabil, 5 membaik. Jadi kita lebih merasa confident bahwa obat ini efektif. Ya, jadi sesudah obat ini efektif, sekarang pemerintah Indonesia sedang mendatangkan lebih banyak lagi supaya nanti pasien-pasien yang ada sekarang, karena kita sudah tahu penyebabnya apa, itu bisa diobati. Mudah-mudahan ini nanti bisa menurunkan fatality rate-nya. Kan sekarang dari 100 yang masuk 55 orang, gitu Persen. kan, 50%. Bayangkan 55% yang meninggal. Mudah-mudahan. Oke, tadi itu Menteri Kesehatan kita ya. Gimana menurut Dede? Ini namanya apa ya? Gagal ginjal akut misterius ya. Ya, gagal ginjal akut misterius. Saya bingung sih soalnya jujur saya belum terlalu mendalami secara medis kenapa ini gagal ginjal akut misterius namanya juga misterius. Tapi kalau penyebabnya belum tahu kenapa bisa dapat obatnya ya? Enggak, penyebabnya sudah tahu sebenarnya. Terus misteriusnya apa dong kalau gitu jadinya? Sebelumnya misterius, sekarang sudah enggak. Oh, Obatnya namanya oh, fomepizol. Jadi, oh setahu gitu. kok ya, penyebabnya itu karena ada beberapa zat, yaitu etilen glikol dan dietilen glikol. Tapi bukannya itu obat sudah dari dulu dipakai? Apa substance itu udah dari dulu kan dipakai? Sebenarnya sudah, jadi bukan. Yang biasa dipakai buat obat itu bukan etilen glikol, Oke. tapi etilen itu Da dari buat itu deh, buat alkohol deh. Oh ya 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 Jadi ya ya. alkoholnya ini gunanya buat resin, pembuatan wadah minuman soda, serat polyester, lapis karet, membuat bantal, fiberglass, campuran tinta, cairan penahan panas, cairan pendingin mesin mobil, penghilang lapisan es untuk mobil, bahan minyak, rem hidrolik. Jadi ini yang dilarang oleh BPOM adalah dilarang ada propilen glikol, polyethylene glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol. Jadi ini bisa dipakai tapi sangat sedikit kayaknya. Nah, tapi yang kalau yang gagal ginjal ini pasti sudah melebihi batas dan makanya bisa sampai banyak anak yang kena kan. Anak kecil kan nggak sekuat itu kan badannya juga maksudnya. Jadi ada Iya iya iya. cemarannya deh, ada tercemar etilen glikol sama dietilen glikol gitu loh. Rentan tercemar yaitu propilen glikol, polyetilen glikol, gliserin dan gliserol dan sorbitol. Jadi itu rentan tercemar etilen glikol dan dietilen glikol. Jadi yang pertama Koko bingung kenapa bisa sampai BPOM tidak cek itu ya. Kan dia badan pengawas padahal. Mungkin dicek, tapi kan sebelumnya tidak terdapat kasus kayak gitu kok. Jadi kayak nggak apa ya nggak tahu
Belum ketahuan batas amannya kali ya. Tahu. Eh, Berarti kemungkinan ada perusahaan, karena kan baru sekarang ketahuannya. Berarti dulu nggak, karena dulu nggak ada kasusnya kan. Iya, 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 that's what I meant. Karena dulu nggak ada, tapi kan berarti ini bukan barang yang baru kita pakai ya. Jadi mungkin karena kelangkaan kelangkaan pelarut yang aman, jadi pakai yang lebih murah kemungkinan. Kalau ini asumsi kokoh ya. Oh, Eh, jadi ini cari yang bukan lebih fakta ya, murah, guys. ya cari yang lebih gampang dicari dan akhirnya pakai itu dan tercemar mungkin. Jadi kemungkinan ya pabriknya sih ngaco sih. Kok kan bisa bayangin sih kalau misalnya amit-amit ya, karena kan aku punya anak kecil. Kayak apa bayangkan? Iya, Bayangkan kalau amit-amit, ya itu. Jadi ya, tapi untungnya sudah dapat obatnya, cuman ya yang sudah meninggal gimana dong? Atau yang sudah sakit sampai parah Dan gitu. obatnya juga mahal sekali ya. Jadi eh, kami harapkan sebagai masyarakat biasa, para Gratis kok manufacturer, dari oh iya sih. pemerintah. Tapi kan Hmm, tetap terbatas, bukan tidak ya, terbatas. ya. Cuma maksudnya buat sementara ini kayaknya digratisin buat Ya harapannya sih buat para manufacturer di itulah tolong kalian bertanggung jawab untuk take out the product as soon as possible from the market dan jangan pakai itu lagi karena masalah orang kalian jual itu kesehatan bukan sakit. iya, jadi bayangkan beli obat terus jadi malah sakit parah. Iya, Obat malah jadi sakit parah. betul. Tapi ini pasti sih kemungkinan ke depannya bakal lebih kejam sih orang. Karena kan yang merasa tidak bersalah eh, perusahaan-perusahaan obat yang lain kan merasa terganggu kan. Ruginya pasti sampai M-an puluhan M ratusan M nih banyak orang, banyak perusahaan pasti. Sama yang Iya, pedagang-pedagang biasa, pedagang kecil, pedagang distribusi pasti kayak terganggu sekali ini ya kan. Jadi ya, cuma maksudku oh, Bepom mengecewakan gitu loh. iya. Soalnya sudah banyak kan, ratusan loh. Dan ini sudah pernah terjadi deh. Ini di Amerika tahun 30-an sudah pernah terjadi kayak gini, di Haiti, di India, di mana-mana itu sudah pernah terjadi. Kejadian ini bukan yang kayak baru sekarang di Indonesia. Jadi di berbagai belahan macam dunia itu sudah pernah terjadi gagal Iya. ginjal akut. Bepom, Bepom diharapkan untuk lebih keras kepada big pharmaceutical company ya, bukan kepada eh, UMKM UMKM ya. Iya, soalnya kan kalau jualnya obat gimana? Ya betul. Penting loh itu nanti itu nomor BPOM-nya mana ya kan mati orang oh ya kan. Hmm, Karena aturannya kalau ngurus nomor itu iya. satu menu satu nomor. Itu pun susah kan memang ngurusnya. Betul sekali. Dan Dan kita tahu. Ah, ngomong ya, ya. ini sudah Jadi pernah maksudnya terjadi loh. ya itu sudah pernah terjadi. Pokoknya untung sudah ada obatnya ya. Dan hati-hati beli obat sekarang. Beli yang Betul. menurut Koko karena yang ada di berita ini itu deh merek Beli yang ada nomor BPOM-nya. Ups, bukannya jaminan. kelolos. Enggak maksudnya itu dong yang mereknya terkenal deh. Oh iya, iya, iya. Tapi itu juga mereknya terkenal-terkenal loh, yang ditarik dari pasaran. Uni Baby yang dilarang Menkes. Dan ini di diusut sih kriminal dilaporkan pidana kayaknya. Oh gitu. Oh ya bagus Jadi, lah. jadi ada dua pabrik kalau nggak salah yang diurus Oh oke, ya bagus lah. Ya Universal. yang penting bukannya mengecilkan masalah yang terjadi ya, karena sudah ada korban dan banyak kan. Tapi ya Kokoh sudah. sih, kokoh membaik. Amit-amit lah kokoh. Bisa kokoh bom, amit-amit. Ini bercanda ya, tidak serius ya. Amit ya, tidak serius ini bercanda. Oke, kemungkinan terus kita bahas yang lain lagi. Kita bahas
Nih, anaknya Alvin Lim. Hari ini kita berkumpul di sini karena saya sudah berjuang. Jika anak saya tidak ada, maka saya berjuang dan berkewajiban untuk membela negara ini. Urusannya Alvin Lim dan negara ini. Benar. Lagi connecting the correlation. Ya makanya. Umurnya masih Terus, 15. hmm, terus Bajunya merah putih yang menarik. Walaupun saya belum menjadi pengacara, tapi sebagai pelajar, saya harus melanjutkan cita-cita orang tua saya. Terlepas dari adanya orang-orang jahat, seperti yang memasukkan ayah saya ke penjara. Orang jahatnya memasukkan anak saya ke penjara. Saya akan tetap membela negara ini sampai titik darah penghabisan. Saya cinta Indonesia. Saya lahir di sini dan saya akan mati di Indonesia juga. Saya akan mati untuk bangsa Indonesia. Wah hebat kan, dia bakal jadi orator handal ini, seperti Pak Bung Karno nih. Oh bebaskan Alvin Lim, papanya maksudnya. Dimana keadilan bagi masyarakat? Bebaskan! Mana keadilan? Bebaskan Alvin! Ayah pengacara pemberani. Dimana keadilan? kasusnya apa sih? Nah, kasusnya itu, jadi ada kliennya yang memakai alamatnya buat klaim asuransi Allianz kalau nggak salah tahun 2018. Jadi sebenarnya yang penipuan klaim asuransi itu yang kliennya itu udah ditangkap juga sebenarnya. Oh, jadi kliennya juga udah ditangkap. Oke. Ya, cuman memakai alamatnya itu alamatnya Alvin Lim. Jadi Oh, dianggap kayak Alvin Lim ini kayak membantu deh penipuan deh. oke. Terus yang mau dikomentari yang mana nih? Alvin Limnya atau anaknya? Anaknya sih kalau Gimana komentarnya? yang menarik ya menurut koko kayak tapi benar sih sekarang kalau memang mau karena kan si Alvin Lim ini yang dia bahas tuh benar-benar berat gitu loh, masalah kejaksaan, masalah polisi, ya kan. Yang diurus juga apa Sinarmas, habis itu kayak penggelapan dana, ya kan, penggelapan uang, penipuan segala macam. Itu kan kayak berat-berat dan dia menempatkan diri sebagai pembela masyarakat gitu kan. Pembela masyarakat kecil gitu. Nah, cuman kan sekarang ditangkap. Oke, entah betul apa tidak itu kan penangkapannya kita tidak tahu dan ya Kasus substansinya kita tidak tahu ya. ya oke, cuma maksud koko di yang menarik itu kayaknya dia memang ya anaknya ya dan mungkin semua orang di belakang anaknya dan mungkin kayak teman-teman dan semua koleganya Finlin tuh kayak sengaja memviralkan dengan Yang membawa-bawa. saya mau highlight itu adalah orang di belakang anaknya. Iya, karena anaknya ini kan masih di bawah umur kan, masih 15 gitu loh. Betul sekali. Kenapa Sepertinya itu orang-orang yang mendorong anaknya di situ. Itu kayak cari jangan-jangan itu atau mungkin mungkin Alvin Lim sendiri karena dia tahu semuanya ini harus viral dulu kalau benar-benar mau aman gitu loh, mau kayak dijagain supaya karena kan mudah sekali ya kayak Alvin Lim ini kena problem kalau tidak ada yang jaga kita istilahnya itu. Kita nggak tahu ya problemnya apa, cuma maksudnya bakal ada masalah kalau nggak ada yang perhatiin. harus harus dapat spotlight dulu ya. Ya, maksudnya orang-orang harus bersimpati sama Alvin Lim. Ya, memang sudah ada banyak yang bersimpati, cuma kok membawa anaknya gitu loh. Jadi kurang. Loh, kan Oh, tapi jatuhnya biar cepat dapat spotlight kok gimana ya sih? cuma Tadi kan maksudnya maksudnya kok jatuhnya bukan malah kayak liatin Alvin Limnya malah kayak, aduh, kayak kurang kurang bagus gitu loh kelihatannya.
Karena anaknya harus Enggak, kayak berorasi seperti korban yang korban yang disakiti banget gitu loh. cuman kan kita harus Terus melihat dari bawa-bawa cinta kacamata. Indonesia segala macam gitu kan. Enggak, Padahal enggak. kan Kalau itu sebenarnya kan kita kita, tahu di belakangnya kan dia ya intinya bebaskan Alvin Lim, nggak ada hubungannya sama cinta ya, Indonesia sebenarnya. ya. Cuman kan itu maksudnya adalah, makanya tadi maksudnya adalah eh gini, substansi apapun yang dibawakan anaknya, it doesn't matter. As long as anaknya yang di situ. Malah substansinya semakin ngaco, semakin bagus. Ya, Karena memang yang dibutuhkan adalah supaya dapat spotlight dulu kalau menurut saya. Makanya tadi ayolah, saya mau eyeball. highlight, iya, makanya saya mau highlight itu yang di belakang anaknya. Kayaknya memang sengaja supaya anaknya maju gitu loh. Iya, ya cuman ya itu sih menurut kau kurang bagus aja. Kalau menurut Dede gimana? Memang itu, memang itu caranya, ya sudah mau gimana. Hmm. Tapi memang kita harus sepakat ya bahwa terkadang seorang influencer bisa lebih Perhatikan, lebih memiliki kuasa atas power. hukum dari kuasa hukum. Ya, kayak misalnya kalau Dedi yang ngomong lebih berbahaya dibandingkan orang biasa gitu ya. Ya, jadi bahkan kuasa hukum yang sudah 4 tahun S1, 2 tahun S2 dan segala macam pun kadang kalah berkuasa dibandingkan influencer yang tidak ada background hukum di negara ini. Itu adalah sebuah fakta Bukan cuma gitu ya. di negara ini sih, seluruh dunia menurut kau. Betul, tapi di negara ini kan Kita tahu ya, karena eh, kita di negara ini net- gitu. ya netizennya adalah di feed off dari hal-hal kayak gini gitu loh. Maksudnya sangat gampang dapat gitu loh Ya. attentionnya hal-hal begini. Jadi ya ya sudah gitu. Kalau memang that's what it takes, ya ya udah gitu. Makanya yang menarik lagi kayak kasus Verdi Sambo kan kalau misalnya sampai pertama kan mati-matian nggak boleh ada yang bawa kamera, nggak boleh ada yang bawa buka peti kan yang kalau sampai buka peti kan kemungkinan ketahuan, nggak boleh ada yang ngerekam segala macam kan diusahakan setengah mampu supaya nggak viral kan. Ya Nggak sekarang viral. juga di rumah sakit sudah nggak boleh ngambil foto dan video kan, by right. Oh ya? Iya, sejak kasus apa itu kalau nggak salah yang rame-rame itu. Yang kalau nggak salah yang apa? Aduh, pokoknya ada kok dulu kasus yang habis gitu heboh sejak satu banyak rumah sakit tempel dilarang foto dan video. Hmm, oke. Gitu. Itu sih menurut kokoh yang anaknya tadi kurang etis. Enggak, kalau menurut saya itu sengaja. Ya memang sengaja pasti. Dan ada yang ngasih tahu anaknya pasti. Iya, Kemungkinan. makanya tahu-tahu. Gitu Kak Om. Eh, tadi ada yang nanya ya di videonya kelihatan dia nanya. Berubah dia yang kayak sedih, kayak yang bersemangat tiba-tiba senyum-senyum ketawa-ketawa nanya ke sebelahnya ya kan. Bener-bener Om. Betul, betul, betul. Oke, terus kita share screen yang terakhir ini tentang Nick Mira. Ya, buka aja. Siapa dia? Dari luar keterangan. Gimana menurut Dede? Ini kalau nggak salah lanjutan kasus yang kapan Jembatan hari Rombay ya? melawan. Di Ya top itu ya. selalu itu memang selalu. Kasusnya itu aja nggak jauh-jauh. Ya. Aduh, ngelawan yang itu nggak sih, yang istrinya siapa tuh? Dito Mahendra. Ya, itu ya kasusnya ini ya. Ya. Oh
gitu. Ya udah, Eh, buat dari kita udah tahu kok nanti endingnya gimana. Enggak. kekasihnya Indah. Endingnya apa deh menurut Dede? Ya itu harus sekolah dulu. Ya, sudah kan? Sudah masuk. Iya, enggak maksudnya ya sekolah gitu loh, enggak cuma ditahan. Enggak cuma pendaftaran. Ya, jadi ya kakeknya jenderal ya. Orang kaya sekali nih yang punya taman mini katanya. Gitu kah. Oh. Oh, Cuma ya pelajaran yang kita bisa kita dapat dari Nick Mir ini adalah hati-hati kalau ngomong. ya. Termasuk di video ini hati-hati kalau ngomong. Ya betul. Cuma maksudnya kita kan nggak Hati-hati juga kalau komen ya, komen apa tuh juga harus hati-hati ya. ya. Cuma maksudnya gini loh. Problemnya adalah fast money come with slow problem. Fast money come with slow problem. Oh iya iya iya. Iya. Ya kan? Contohnya drugs, contohnya prostitution, contohnya eh, gamble. Ya sama sih kayak kita ngejelek-jelekan nama orang juga ya. Fast money mungkin dapat famousnya cepet juga. Cuma ya itu kita kadang kita harus ya kalau kita udah agak gede atau kita lebih ngerti sedikit, agak dewasa sedikit kita sebenarnya ngerti gitu. Ngomong nggak bisa semua orang dipandang sama gitu loh. Ya kan? Terus, nah deh yang mau aku tanyakan adalah, Dede ada baca ada kayak komen-komenannya orang di video-video yang ada Nick Mirnya ditangkap? Apa ya, orang-orang pada kayak ngasih bukan ngasih selamat sih. Kayak sedih gak sih malahan? Ya kan? Nggak tahu sih tergantung kan ada soalnya ada video yang orang-orang tumpengan musuh-musuhnya Nick Mir itu tumpengan terus malah bilang kayak kasihan Nick Mirnya. Terus kalau bagian yang video tadi malah nyukurin jadi kayak nggak tahu buat Kalau Dede suka kan Nick Mir sebenarnya? kalau saya sih suka soalnya. Karena apa? Em, karena saya orangnya mempercayai freedom of speech. Terserah orang mau ngomong apa. Terserah mau ngomong apa. Beneran terserah. Kalau ngomong tapi buka-buka rahasia orang boleh juga. Orang lain loh ya. Iya, Ini hubungan, ini iya. berhubungan sama orang lain loh. Ya urusan dia toh. Maksudnya? Gini loh. Kalau misalnya buka rahasia, asal nggak ada hitam di atas putih yang kayak tanda tangan kontrak resep rahasia nih contohnya. Ya berarti itu udah nggak boleh. Tapi kalau misalnya rahasia yang memang yang kayak nggak ada hitam di atas putih kayak kontrak dan segala macam, ya itu urusan dia. Ya Berarti kalau as simple you trust the wrong person, that's all. berarti Dede tidak percaya adanya pencemaran nama baik. Buat saya ya kenapa kamu harus cemparkan nama baikmu dirimu sendiri dulu gitu loh. Bukan. Pencemaran nama baik orang lain maksudnya. Iya, pencemaran nama baik itu datang karena kamu mencemari duluan ke dirimu sendiri gitu. Cuma kan ada beberapa hal yang sebenarnya orang lain tidak perlu ngomong karena bukan haknya deh, bukan urusannya dan bukan haknya deh. Seharusnya orang lain Gini, tuh tidak perlu ngomong dan tidak perlu ikut campur enggak gitu loh. sih, enggak sih kalau kalau menurut saya sih sebenarnya kalau buat saya ya, saya terserah orang juga mau ngomong apa, setuju nggak setuju. Ya itu kembali. Jadi kalau buat saya sih setiap orang punya mulut, jadi kita nggak bisa ngatur mulut orang. Jadi ya kita cuma bisa tutup telinga sendiri. Orang mau ngomong apa juga terserah. Mau percaya mana atau enggak juga terserah. Mau fitnah pun juga at the end of the day waktu akan membuktikan mana fitnah mana enggak gitu loh. Kita nggak bisa ngontrol satu-satu mulut orang gitu. Ya betul. Cuman Dede ngerti dong kalau begitu, kenapa orang bakal tidak suka banyak sekali yang tidak suka sama Nick Mir. Saya ngerti. Jadi Nick Mir sendiri pun harus mengerti kenapa dia tidak Dia disukai ditangkap sama banyak. dan Iya. kenapa dia Jadi ditangkap? bukan karena ditangkap, tapi karena kalau orang Bukan karena nggak suka ditangkap. sama Nick, Dia harus ngerti kenapa dia ditangkap dan seharusnya dia nggak perlu marah-marah kayak gitu karena ya udah bukan, kalau tergantung karena waktu. saya sendiri juga nggak setuju dengan pasal pencemaran nama baik. Menurut saya itu pasal karet ya. Menurut saya itu pasal karet pencemaran nama baik UU ITE itu karet. Jadi ya kalau buat saya sih
itu bebas lah, terserah orang mau ngomong apa, mau ngomong fitnah atau enggak juga ujung-ujungnya nanti waktu akan membuktikan gitu loh. Kita nggak bisa kontrol mulut orang. Sama kayak yang di video kemarin kita bahas, kita nggak bisa kontrol selangkangan orang, ya bener juga sih. Nggak bisa, ya benar, nggak bisa ngontrol. Kita memang tidak akan pernah bisa mengontrol orang lain. Cuman kadang-kadang memang karena kita kan manusia sosial dan kita kan hidup di kita tuh tidak bisa hidup sendiri-sendiri gitu ya intinya. Dan kalau kita kan sudah beradab, bukan yang kayak savage kayak tidak ada aturan dan tidak ada norma-norma dan moral-moral kan. Moral dan norma dan aturan itu dibuat supaya kita bisa hidup berdampingan dengan berbagai jenis orang yang berbeda dan Tapi supaya moral dan norma itu yang menentukan adalah manusia itu sendiri. iya dan dan semua orang banyak banyak orang memang nggak bisa satu orang dan dua Ya, orang. Nah, betul. jadi Berarti kan orangnya tergantung substansinya kok. Jadi sebenarnya karena kembali ke orangnya, kembali yang berkuasa siapa itu yang menentukan moral dan norma dong jatuhnya. lebih ke arah orang banyak bukan kalau misalnya kayak moral dan norma itu lebih ke arah orang banyak. Misalnya ada yang bilang kayak oh orang pendek itu jelek misalnya ya orang banyak yang menentukan bukan bukan satu orang. Nah, sama kayak gini. Jadi kan karena ada moral sebentar, kau tuntungan dulu. Jadi karena ada moral dan norma buat kita bisa hidup berdampingan dengan baik semuanya. Nah, orang lain harus bukan bukan harus juga, tapi kalau kamu pintar ya kamu ngerti gitu loh. Memang kita nggak bisa ngontrol omongan orang gitu loh. Tapi kalau dia misalnya Nick Mir nih kita ambil contoh Nick Mir pintar sedikit sebenarnya dia ngerti lah sebenarnya kan walaupun Dede setuju walaupun Kokoh mungkin setuju juga ya UU ITE atau UU pencemaran nama baik itu pasal karet tapi Kokoh tidak akan begitu bodohnya dengan menjelek-jelekan banyak orang seperti yang kita lakukan di sini kan sebenarnya kita tidak akan Oh, dengan begitu bodohnya iya kan betul. Karena undang-undang itu masih berlaku di Indonesia, jadi saya tidak akan melanggar itu, nah, walaupun saya makanya tidak setuju. nah sih Betul. makanya Karena saya tidak setuju, tapi saya tahu itu berlaku. Tapi ini seandainya itu tidak ada, hmm. saya tidak akan sungkan-sungkan kayak Nick Mir. Karena menurut saya itu urusan orang. berarti Terlepas orang mau norma sosial apapun, saya nggak ngurus. berarti Jadi terserah. berarti kita juga harus siap kalau misalnya ada orang yang ngomong apapun tentang kita kan. Iya, saya nggak peduli. Ya oke. Tapi berarti yang lucu lagi berarti Nickman harusnya nggak usah teriak-teriak marah-marah kayak gitu karena sudah pasti. Iya benar. Karena undang-undangnya sudah jelas. Iya, Itu yang berlaku. Kalau iya. oke, kalau yang kita bahas adalah karena undang-undang itu berlaku, itu sudah jelas. Ya, memang itu yang terjadi. Tapi seandainya rhetorically bahwa undang-undang itu tidak ada dan di null, di void, menurut saya yang dia lakukan karena dia berpendapat bahwa yang dia lakukan tidak salah, ya itu juga benar. Kalau seandainya itu di null dan di void ya, Ya, tapi enggak. undang-undang itu maksudnya. Ya, tapi Karena dia kan tidak. punya prinsip kan. Tapi kan kenyataannya undang-undang itu ada gitu loh. Iya, iya. Dan sudah lama berlakunya. Nah, terus di video yang kayak gitu, Koko sampai kaget. Koko kaget juga karena Koko pikir Koko kan bukannya orang yang tidak suka Nick Mir kan, biasa aja gitu loh. Kayak kita kan nggak ngikutin bener-bener gosip tentang selebriti atau pejabat dan itu kan. Tapi 95% semuanya mensyukurin Nick Mir masuk deh. Bingung kok kayak wah syukurlah belajar ya Nyai di itu aja. Padahal kayak orangnya nyupport tapi kayak nyukurin gitu loh. Bingung kok. Membingungkan. Welcome to Wakanda. Ya, jadi kayak you earn what you ya apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai lah ya. Walaupun mungkin dia tidak 100% salah tapi ya sudahlah. Oke. Itu aja ya kita. Dek, ada lagi? Ya, nah, Oke. itu aja. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you at the next video. Bye-bye.